Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn ya. Capricorn, asmara Capricorn edisi tahunan di tahun 2025 ya. Kita coba lihat proyeksinya secara umum aja singkat. Untuk Capricorn, asmara Capricorn di tahun 2025. Gimana nih? Percintaannya seperti apa? Oke, ini general reading ya. Energinya bisa cocok, bisa enggak untuk semuanya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Capricorn. Oke, pertama aku akan baca untuk kalian Capricorn yang berpasangan. Kemudian setelah itu aku akan baca untuk kalian yang single atau lajang ya. Oke, ini yang untuk berpasangan dulu. Ada The Hangman, ada Justice, ada Page of Pentacles, King of Cups, Three of Wands. Oke, aku satu kartu lagi. Capricorn. Oke, Death. Oke, The Hangman di sini mungkin ya. Ini yang lagi berpasangan. Di sini ada keputusan yang atau ada situasi dan kondisi yang membuat kalian tuh harus bener-bener mikir, harus bener-bener ambil keputusan ya gitu. Entah hubungan kalian baru dimulai di 2025 atau udah dari beberapa tahun yang lalu, udah lama gitu ya. Jadi maybe di 2025 ini ada kemungkinan ada situasi dan kondisi yang mendesak kalian untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan gitu ya. Ini mengambil keputusannya pertama bisa berkaitan langsung dengan hubungan kalian. Kedua bisa berkaitan langsung dengan diri masing-masing, yang mana keputusan diri ini internal ya. Internal ini tuh tidak bisa, keputusan ini tuh bukan keputusan yang kayak kita mau beli baju, kemeja atau harus beli dress gitu ya, bukan yang seperti itu. Tapi keputusan dimana pasangan kita pun juga harus tahu atas keputusan dari kita. Misalnya Capricorn, misalnya soal mutasi kerja, atau soal ekspansi bisnis gitu ya, atau soal kamu mau sekolah lagi, kamu mau buka bisnis, atau apapun itu, yang ini tuh keputusan yang besar ya gitu. Ini keputusan ini tuh bisa keputusan tentang hubungan juga bisa ya. Yang kedua bisa soal internal gitu. Internal ini pun juga bisa berdampak pada hubungan kalian gitu. Misalnya nih, contoh, salah satu dari kalian, bisa kamunya atau pasangan kamu ya gitu, semisal memutuskan untuk sekolah dulu ke luar negeri ya, otomatis kan kalian LDR ya, dan ini kan akan berdampak pada hubungan kalian. Dia memutuskan misalnya harus sekolah lagi ke luar negeri setahun atau 2 tahun, otomatis kalian kan LDR. Apakah siap dengan kondisi hubungan yang jarak jauh gini gitu? Terus misal kalian memutuskan untuk menikah, apakah bisa menikah dulu kemudian long distance marriage LDM, atau menikahnya dipending dulu sampai selesai sekolah gitu, atau ada dinas ke luar negeri, atau ada dinas di luar kota, ada mutasi ya, seperti itu ya. Internal yang berdampak pada hubungan ya. Oke, Justice, Page of Pentacles, King of Cups, dan Three of Wands, ada Death di sini. Oke, jadi Capricorn maybe 2025 nih soal hubungan ada sesuatu yang udah nggak relevan lagi gitu ya. Ini sesuatu yang nggak relevan, ini bisa kaitannya dengan secara real, kaitannya dengan hubungan kalian gitu ya, atau bisa aja kaitannya dengan diri ya gitu. Ada hal-hal yang mungkin udah usang yang harus dibuang, ada hal-hal yang mungkin konsep yang udah nggak berlaku lagi di hubungan kalian, ya itu harus dibuang. Atau bisa aja ini tuh kaitannya dengan kegalauan diri masing-masing kalian nih gitu. Kalian maybe
sedang ada masalah, atau sedang sudden return, atau sedang punya problem yang luar biasa gitu ya. Dan ini mungkin keputusan-keputusan yang kamu ambil ini tuh sangat berdampak pada hubungan kalian gitu ya. Ini katanya dengan keputusan-keputusan besar gitu ya. Dan di sini ya Three of Wands ya. Oke. Ya, aku rasa bisa aja kalau hubungan kalian nih misal pondasinya tidak kuat ya. Ini general ya, tidak semuanya. Jika pondasi kalian tidak kuat, ada potensi untuk keretakan gitu, atau ada potensi perpisahan. Jadi kalau hubungan kalian pondasinya kuat-kuat aja, terus sabar, ya mungkin kedepannya bakal akan semakin solid. Tapi ketika pondasi hubungan kalian tidak kuat, ada potensi keretakan. Jadi di sini bukan aku bilang pasti ada retak, ada perpisahan, enggak, tapi ini balik lagi ke esensial hubungan kalian, pondasi hubungan kalian itu seperti apa. Kalau hubungan kalian sekarang tuh pondasinya oke-oke aja, aku rasa kamu bisa ngelewati masa 2025 ini tuh dengan baik bersama pasangan kamu. Kalau pondasinya tidak baik, berarti ini PR kalian untuk memperbaiki pondasi kalian. Tapi kalau benar-benar nggak bisa diusahakan, ya mungkin jalan terakhir adalah adanya perpisahan. Semisal udah nggak bisa kompromi lagi, semisal nggak bisa dibicarakan lagi, dipertimbangkan lagi, ya mungkin jalan akhirnya adalah perpisahan ya. Karena di sini juga ada Death, ada yang usang, ada sesuatu yang udah nggak relevan lagi, ya harus dibuang. Kita jadi orang yang baru, orang yang dengan versi baru yang terbaik gitu ya. Tapi ini balik lagi ke diri masing-masing kamu dan pasangan ya. Gitu. Jadi kayak ada transformasi. Ketika kita bisa beradaptasi dengan perubahan, kita bisa bertransformasi, beradaptasi gitu ya dengan transformasi yang ada atau perubahan yang ada, ya kita akan bisa survive ya. Ini sih. Oke, dan di sini Justice, Page of Pentacles, King of Cups. Jadi mungkin kalau ngomongin keseriusan hubungan ini sangat subjektif satu sama lain, tapi ya ada kendala dengan keputusan-keputusan ini, karena keputusan-keputusan ini tuh berdampak pada hubungan kalian ya. Secara detail mungkin akan berbeda satu sama lain gitu, tapi secara general aku rasa ada hal-hal yang perlu diputuskan dan ini perlu dipikirkan secara matang. Pertama adalah keputusan ini pertama harus membuat kamu bahagia, itu sih ke depannya. Kamu udah bisa membaca keputusan yang kamu ambil ini bikin kamu bahagia. Bukan kebahagiaan yang sesaat ya, tapi kebahagiaan yang panjang, jangka panjang ya. Justice dan Page of Pentacles, King of Cups. Di sini jika ya, bisa ya bisa enggak. Jika pasangan kamu misalnya red flag, pasangan kamu toxic, ya memang kamu harus tegas untuk mengambil keputusan bahwa kamu nggak bisa gini-gini terus, kamu juga berhak bahagia, kamu juga berhak mendapatkan yang terbaik ya. Gitu, ini jika ya. Kalau enggak, ya berarti nggak ada masalah. Oke. Page of Pentacles, Justice gitu. Hubungan kalian maybe hubungan yang baru dimulai atau udah lama gitu, tapi yang perlu diperbaiki di sini adalah sebisa mungkin kamu bisa menjadi diri kamu yang sejati, diri kamu apa adanya di depan pasangan kamu. Ketika kamu belum bisa menjadi diri kamu yang sejati atau diri kamu yang apa adanya, ya mungkin perlu dipertimbangkan ulang atas hubungan kalian ini seperti apa. Perlu dipertimbangkan ulang hubungan kalian ini bakal gimana gitu ya, bakal kamu stay atau enggak atau gimana. Jadi perlu untuk kita review ulang, untuk kita berkontemplasi atas diri kita, atas hubungan kita gitu. Apalagi misal ada affair gitu ya, ada sesuatu ya, maybe ada perselingkuhan, entah sudah atau nanti. Ini misal aja, bukan mesti ada perselingkuhan. Kamu harus cek lagi apakah benar-benar ini hilaf. Kalau satu kali ya mungkin kamu bisa cek dan recheck ini hilaf atau enggak, tapi kalau udah 2 kali I'm not sure ini dia bakal berubah atau enggak. Mostly sih
udah susah banget, udah nggak bisa gitu ya. Pasti ada nantinya bakal kambuh lagi kalau ada penyakit perselingkuhan ini ya. Oke. Dan justice ini sebisa mungkin hubungan kamu pastikan juga hubungan kalian tuh imbang gitu, balance, setara ya gitu. Itu aja sih aku rasa untuk kalian yang berpasangan Capricorn. Oke. Next kita ke yang single ya. Asmara Capricorn yang single, bentar ya. Oke. Asmara Capricorn single 2025. Kita coba lihat situasi dan kondisinya tahun ini seperti apa ya soal asmara kalian. Oke, The Empress. Oke, kamu sebenarnya cukup menarik untuk menarik lawan jenis gitu ya. Jadi ya kamu cukup menarik lah ya, dari segi penampilan mungkin, atau dari segi penampilan, atau dari segi karakter, personality, kamu sebenarnya cukup menarik ya. Jadi bukan yang bikin orang ilfil gitu, enggak gitu ya. Jadi persona kamu tuh cukup baik di sini ya. The Emperor. Oke, Queen of Cups. Namun terkadang kamu tuh tidak percaya diri dengan apa yang kamu punya, tentang karakter kamu, tentang value kamu, tentang mungkin good looking kamu tidak percaya diri, kamu merasa kurang aja ya. Dan ini harus diperbaiki, karena bisa aja sebenarnya di lingkungan kamu ada yang naksir kamu, cuma karena kamu agak susah didekati ya, mereka mungkin nggak berani untuk permisi gue mau kenalan, atau permisi gue mau ngajak ngopi gitu ya. Ya jadi ini sih kamu harus lebih welcome aja, friendly ya. Oke, Seven of Pentacles, The Fool. Jangan terlalu cuek ya, ada potensi kok gitu. Jangan terlalu cuek, dingin gitu ya. Jadi bukan berarti cuek itu jelek, enggak, tapi kita kan ngomongin soal asmara yang kamu lagi lajang nih ya gitu. Jadi jangan terlalu cuek dan dingin, lebih kayak kita peduli sekitar lah ya gitu. Bukan berarti kita harus ikut campur, bukan berarti ketika ada segala sesuatu macam kejadian kita tuh selalu ada, enggak gitu juga gitu ya. Tapi pastikan kita tuh bisa dijangkau lah ya, bisa dijangkau oleh beberapa kalangan yang ingin mendekati kita gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Kamu sebenarnya ada kok yang naksir gitu ya, atau ada yang cukup menarik lah ya gitu bagi orang-orang yang apa ya, yang tertarik dengan tipe-tipe seperti kamu tuh ada gitu. Oke, The Emperor gitu. Dan di sini kamu perlu juga membangun mindset atau membangun pola pikir bahwa hubungan itu tuh baik, hubungan itu tuh bagus ya, maksudnya hubungan asmara ya, relationship itu bagus, banyak yang happy juga gitu. Jadi jangan sampai kamu punya negative thinking atau belief yang mana kamu melihat hubungan tuh pasti banyak cekcoknya, hubungan tuh pasti banyak perselingkuhan dan lain sebagainya. Memang ada ya, faktanya memang ada, tapi kamu harus tahu juga di luar sana ya, di lingkungan sana tuh banyak sekali pasangan-pasangan yang happy, pasangan yang setia gitu. Jadi kamu jangan punya belief yang negatif atas relationship ya gitu. Ini bisa menjadi blocking. Jadi ketika kamu mau dekat gitu, kamu punya kekhawatiran, ketakutan atas itu semua ya. Jadi kamu harus rilis belief yang seperti ini gitu ya. Di luar sana masih banyak sekali orang-orang atau pasangan-pasangan, couple tuh yang happy, yang saling cinta, yang setia gitu ya. Meskipun juga banyak yang ya ada perselingkuhan, ada KDRT dan lain tuh, tapi di luar sana juga masih banyak sekali orang-orang couple pasangan tuh yang happy. Ini sih
yang perlu dibangun, ditanam di pola pikir kita ya. Oke, sembari itu juga Seven of Pentacles ya, untuk kesiapan kamu mengejar cinta atau mendapatkan cinta, kamu perbaiki value kamu perbaiki, kamu invest ke body kamu atau ke kesehatan kamu, ke penampilan kamu juga. Tapi juga yang terpenting adalah karakter kamu, value kamu, termasuk juga soal finansial kamu. Jadi kalau finansial kamu belum stabil, ya harus kita stabilin dulu ya gitu. Maybe kita akan ketemu orang yang stabil atau orang yang di atas kita juga gitu. Misal kamu cewek nih ya gitu. Oke. King of Swords ya gitu. Jadi kamu juga harus menghindari belum kenal, belum benar-benar kenal, belum benar-benar tahu, tapi udah ngejudge duluan, udah ilfeel duluan gitu ya. Mungkin jangan keburu untuk berasumsi tanpa kita benar-benar tahu mereka itu seperti apa, orang yang mau deket sama kita itu seperti apa. Atau ketika kita naksir gitu, naksir orang, ya udah kita coba aja kenali dulu gitu ya. Jangan keburu nanti gini, nanti gitu, kan belum tentu juga gitu. Kecuali memang kamu orangnya bisa ngebaca orang gitu ya, ini beda lagi. Kecuali kamu orangnya bisa paham gitu ya, orang-orang seperti A, B, C ini nggak cocok dengan kamu, ya it's okay gitu. Tapi ketika kamu nggak ada kemampuan seperti itu, ngebaca orang atau analisa orang gitu ya, ini kan karena ya mungkin kamu perlu untuk kenal lebih deket aja dulu ya, tahu dulu atau cari tahu dulu aja gitu ya. Jadi jangan, apalagi sebenarnya nggak ada masalah dengan si dia, tapi kamu takut nanti orang tuanya nggak suka sama aku, takut nanti dianya ilfil gitu ya. Jangan ada pikiran seperti itu. Kita kan nggak tahu juga mereka melihat kita tuh seperti apa ya, kecuali memang kita punya kemampuan untuk ngebaca apa yang dia asumsikan ke kita, ya beda lagi ya gitu. Tapi kalau kita nggak ada kemampuan itu, ya kita coba kenali dulu mereka seperti apa, dan kita buang belief kita yang ya takut gagal, takut ini, takut itu ya. Rasa-rasa ketakutan ini bisa menghambat kita punya peluang dalam mendapatkan jodoh ya. Oke Capricorn, jadi aku rasa seperti ini untuk edisi tahunannya asmara dan ya asmara berpasangan dan lajang gitu ya. Secara umum bisa cocok bisa enggak, kamu cek juga yang sesuai dengan moon rising kamu ya Capricorn. Thank you udah nonton video ini, sampai ketemu di next video. Bye bye.